Halo bro, balik lagi ke channel kami. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas mengenai 5 Transformer kombinasi atau gabungan robot paling kuat di dunia Transformer. Nah bro, pada umumnya Transformer itu dibagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Autobot dan kubu Decepticons. Tapi di antara dua kubu tersebut biasanya ada sekelompok robot atau gabungan robot menjadi satu. Mereka menciptakan sebuah robot super yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebenarnya konsep seperti ini juga ada di film-film lain, contohnya saja Power Rangers. Namun konsep ini juga dipakai di salah satu film yang punya universe sendiri, yaitu Transformer. Tujuan penggabungan para Transformer ini dengan menyatukan tubuh dan kesadaran mereka adalah untuk menciptakan makhluk baru yang tentu lebih kuat dari sebelumnya. Robot penggabungan ini biasanya terdiri dari 5 atau 6 robot sekaligus. Mereka bergabung menjadi satu robot raksasa yang mengintimidasi robot-robot lainnya yang berukuran lebih kecil darinya. Transformer Combiners yang paling terkenal dan sudah muncul di live action karya Michael Bay di Transformer Revenge of the Villain 2009 lalu. Dia adalah robot Devastator. Ini merupakan robot gabungan dari robot Constructicons. Nah bro, selain robot Devastator, ada robot Combiners lainnya yang mungkin banyak dari kalian yang belum mengetahuinya. Robot-robot ini juga tidak kalah menakutkan dan paling mengintimidasi. Nah, berikut ini saya telah memilih 5 robot penggabungan paling kuat di dunia Transformer. Nah bro, sebelum lanjut jangan lupa like-nya dulu dong biar kita tetap semangat dan selalu eksis. Kalau sudah, mari kita lanjut dan kita bahas. 5. Yang pertama ada Predaking. Predaking adalah Combiners dari Predacons yang merupakan keturunan dari Decepticons. Predaking tidak hanya keren dari tampilan saja, tetapi juga robot yang satu ini sangat kuat. Mereka adalah gabungan dari robot hewan seperti Razor Claw yang merupakan singa. Di sini dia sebagai pemimpin. Selanjutnya ada Deep Boom yang merupakan elang. Ada Tantrum yang merupakan banteng, Headstrong yang merupakan seekor badak, dan Rampage yang merupakan harimau. Mereka akan bersatu menjadi robot raksasa bernama Predaking. Robot ini terkenal karena kemampuannya yang bisa melacak mangsanya yang sangat hebat. Hal itu karena setelah bergabung, kekuatan insting dan refleks dari Predaking meningkat sangat tajam bro. Menariknya, 5 robot Predacons ini menjadi robot Combiners dengan satu pikiran setelah bergabung. Berbeda dengan tim kombinasi lainnya, Predacons dalam melawan musuhnya, dia lebih memfokuskan dirinya pada bagaimana cara mencari dan memfokuskan dirinya untuk menyerang lawannya di saat yang tepat. Ia juga memiliki persenjataan dan daya tembak yang menjadikannya tentara yang hebat. Dengan kemampuannya dalam mengayunkan pedang yang besar, menghasilkan energi pelindung, meriam laser, dan peluncur mortir di setiap kakinya. Predaking merupakan kombinasi mesin pembunuh yang sangat ditakuti. Karena itulah, bila mereka bergabung menjadi robot Predaking, maka kecepatan dan ketangkasan mereka sangat sulit disaingi oleh siapapun, baik dari tim Autobot ataupun dari rekan sesama Decepticons. Predaking memiliki tinggi 25 meter. Dia dapat mengangkat beban seberat 500 ton dengan sangat mudah. Predaking digadang-gadang sebagai Combiners Transformer terkuat. Megatron bahkan sampai takut pada Predaking ini, karena konon Predaking hanya bisa dikalahkan oleh sang dewa Decepticons, yaitu Unicron. Bagaimana pendapat kalian mengenai Predaking ini? Silahkan komen di bawah ya, nanti kita baca. 4. Selanjutnya ada Abonimus. Terrorcons merupakan salah satu subgrup Decepticons. Mereka merupakan sebuah tim kombinasi yang membentuk monster mengerikan dari alam mimpi. Mereka semua bisa bergabung menjadi sebuah robot yang bernama Abonimus. Dan dari semua robot gabungan Transformer, Abonimus merupakan robot kombinasi terkuat yang ditakuti oleh Autobot. Tetapi juga robot ini paling lambat dan paling bodoh di antara robot kombinasi Terrorcons lainnya. Abonimus kombinasi atau penggabungan yang terdiri dari 5 robot Terrorcons, yaitu ada Hangor, Bloods, Catroot, Reaper Sniper,
dan Sinnerswin. Sementara Terrorcons bukanlah musuh yang begitu kuat dan pintar, tapi saat bergabung menjadi Abonimus, hampir semua Autobot tidak akan berani melawannya. Namun, berbeda dengan Predaking yang menjadi robot dengan satu pikiran ketika bergabung, Abonimus justru tidak mempunyai pemikiran yang jernih. Robot ini tidak bisa menerima perintah yang kompleks, dan biasanya Abonimus hanya disuruh menghancurkan apapun yang dilihatnya. Selanjutnya ada Defensor. Secara umum kemampuan Defensor terbilang biasa saja kalau dibandingkan dengan kombinasi Technobots atau Computron yang dinilai sangat pintar, atau Menasor dari Stunticons yang dinilai sangat tangkas. Walaupun begitu, Defensor merupakan satu-satunya tim kombinasi Transformer yang mampu berdiri hanya dengan 4 anggota saja. Pada suatu waktu, Defensor pernah bertarung melawan Menasor, di mana salah satu anggota Defensor tidak ikut bergabung, yaitu First Aid. Dia diceritakan mengalami stres akibat tekanan tinggi. Selain itu, dia juga sebagai salah satu anggota Protectobots yang dinilai tidak becus dalam menjaga perbaikan Metroplex. Dalam pertarungan tersebut, Defensor yang hanya berjumlah 4 anggota saja mampu mengalahkan Menasor yang turun dengan kekuatan penuh. Di akhir ceritanya, anggota yang bernama First Aid yang tadinya stres akhirnya berhasil dibujuk untuk kembali ke dalam tim Protectobot, hingga akhirnya kekuatan Defensor kembali seperti semula dengan dipenuhi oleh 5 anggota. Sebenarnya robot Defensor ini bukanlah diciptakan untuk bertarung. Walaupun tampaknya robot yang satu ini sangat mampu untuk bertarung dan mengalahkan musuhnya, tapi fungsi utama Defensor adalah pengamanan dan penyelamatan. Hal itu karena Defensor merupakan gabungan dari 5 robot Protectobots yang memang diciptakan khusus untuk keselamatan manusia. Bahkan secara emosi, robot Defensor ini mempunyai ketertarikan yang dekat dengan manusia, di mana hal itu sangat mengkhawatirkan bagi para Autobot. Ukuran Defensor terkenal sangat besar, cukup besar sampai membuat manusia sangat takut pada ukurannya yang raksasa. Defensor juga terkenal dengan kemampuan medan magnetnya, di mana kekuatan tersebut bisa ia gunakan dari jarak sekitar 15 meter. Sayangnya, kekuatan andalan Defensor tersebut sangat boros bahan bakar, sehingga ia harus mengaturnya agar penggunaannya tepat sasaran. Nah guys, bagaimana pendapat kalian mengenai robot yang satu ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya guys. 2. Selanjutnya ada Superion. Superion merupakan robot kombinasi raksasa yang berada di pihak Autobot. Mereka merupakan kombinasi 5 robot dari tim Arielbots. Seperti yang kita ketahui, di dalam faksi Autobot tidak begitu banyak yang mempunyai kemampuan terbang. Namun ada 5 anggota Autobots yang disebut Arielbots. Mereka adalah Silverbolt, Slingshot, Airite, Firefly, dan Skydive. Nah, kelima robot ini bisa bergabung menjadi robot kombinasi pertama di Autobots yang dikenal sebagai Superion. Aksi Superion sangatlah sederhana. Pertama, menghancurkan Decepticons. Kedua, melindungi manusia. Kemampuan terbangnya mencapai kecepatan 800 mile per jam dan dapat menjangkau setinggi 5.800 kaki. Selain itu, dengan bantuan kekuatan Silverbolt, mereka dapat menyemburkan tenaga listrik sebanyak 150.000 volts. Ketika mereka bergabung, kelima robot Arielbots ini dapat mengesampingkan semua ketakutan masing-masing dan menjadi robot Superion yang tangguh dan pemberani. Sebagai salah satu robot kombinasi terkuat di Autobots, Superion mempunyai kekuatan fisik yang sangat besar, sekaligus kecepatan yang sangat lincah. Superion juga memiliki pistol raksasa yang bisa menembakkan energi yang sangat destruktif.
1. Selanjutnya ada robot Vulcanicus. Dari sekian banyak jenis Autobots, Dinobots adalah yang paling populer di kalangan penggemar veteran Transformer. Apakah kamu setuju dengan pendapat ini? Bukan hanya karena bentuknya yang seperti dinosaurus, tetapi juga karena kekuatannya yang sangat kuat. Kelima Dinobot ini adalah Grimlock, Slug, Swoop, Snarl, dan Sludge. Mereka bisa bergabung menjadi robot kombinasi prasejarah yang disebut dengan Vulcanicus. Sama seperti Abonimus, Vulcanicus juga tidak mempunyai pemikiran yang jernih. Karena pada dasarnya dia adalah gabungan dari robot dinosaurus yang buas. Walaupun begitu, Vulcanicus mempunyai kekuatan yang besar yang merupakan gabungan dari 5 robot dinosaurus lengkap dengan senjata andalannya, yaitu Vulcanic Dino Sword. Karena Abonimus jarang muncul, konon kekuatannya adalah yang terbaik di antara para Combiners Autobot lainnya. Bagaimana pendapatmu mengenai robot Vulcanicus ini? Silahkan sampaikan pendapatmu di kolom komentar, kami pasti baca kok. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.